Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Lima Geri. Ya, kali ini saya sedang bersama teman saya. Saya Tanasa, mahasiswa dari Jember. Saya sudah bersahabat dengan Lima Geri sudah sejak dari dulu. Iya, sejak SD lagi sahabatan. Oh iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya sehat walafiat. Oh iya, mumpung Sehat. mumpung kita di momen Lebaran. Jadi saya mau tanya ke Atan. Kan ini sudah kuliah, apa masih dapat angpau? Kalau perkara angpo ya, saya nggak dapat. Karena hitungannya saya ini sudah tua. saya sudah tua dan mungkin yang dikasih ya cuma adik saya, saudara saya. Gitu. Gak ada saya dapat angpo kayak gitu nggak ada. Ngasih angpo yang iya. Gimana dengan kamu sendiri gimana? Dapat angpo juga? Lumayan sih, dari Eyang dapat, dari tante ya juga masih dapat. Lumayan. Jadi masih dapat angpo guys. Iya, sekarang kuliahnya gimana? Udah sampai mana? Ini tanya soal kuliah nih malu jawabnya. Sudah semester 8 masih tahap gini-gini saja lah. Masih belum seminar juga. Belum sembuh. Belum. Ya, nggak apa, semangat. Pasti Siap. Masih ada jalannya. Siap. Jalannya untuk kesembuhan. Oke, jadi kali ini kita akan bahas masing-masing ke acaranya. Boleh. Jadi kita langsung masuk ke acaranya. Kita akan bahas tentang perbandingan kuliah di Malang dengan kuliah di Jember. Ya, untuk sekedar informasi buat kalian bahwa saya ini kuliah di Malang, tepatnya di salah satu universitas negeri di Malang. Terus teman saya ini juga kuliah di salah satu universitas negeri di Jember. Pasti tahu lah. Universitas Jember. Iya, salah satu universitas negeri di Jember. Ya, Atta, kuliah di Jember, first impression kamu kuliah di Jember gimana? First impression di Jember ya. Iya. Kalau bagiku ini awal kali masuk Jember, jujur merasa bingung karena saya nggak tahu sebenarnya di Jember itu mau ngapain gitu. Tapi ketika saya langsung terjun, langsung masuk kuliah, di situ saya ya berarti memang tujuan saya adalah kuliah gitu kan. Dan saya ketika melihat Jember asik, kotanya asik, orangnya juga ramah-ramah, dan mengenai makanan dan lain-lain juga ya recommended lah. Jember Masuk murah juga. Termasuk murah juga, murah di sana, murah gitu. Tapi ya mestinya karena mungkin daerah kampus ya, jadi menurut aku termasuk murah. Tapi kalau sudah di luar daerah kampus sudah beda lagi sudah gitu. Tapi asik sih malah Jember. Kalau untuk Mageri sendiri gimana di Malang ini? Malang, first impression saya di Malang itu kan dingin gitu. Terus ada mitos juga kalau misalnya zamannya maba itu Malang menunjukkan aslinya gitu. Dan biasanya bulan-bulan seperti Juli, Agustus itu maba-maba berangkat. Biasanya itu dingin-dinginnya Malang. Suhu itu bisa sampai 18-17 derajat, 16 derajat gitu. Dingin banget ya. Berarti air udah kayak RS ya? Iya, lumayan emang gitu. Malang itu cirinya gitu. Kalau misalnya udah jangan gitu, wah ini bau-bau maba ini. Maba baru datang. Terus intinya di Malang itu kan punya saudara juga di Malang. Jadi tinggalnya di sana enggak? Enggak. Ya cuma pas ospek aja itu nginep di rumah saudara. Jadi kalau nggak pas ospek ya ngekos gitu. Ya Malang itu tempatnya asik, banyak ruko di sana. Banyak ruko. Terutama di Suhat ya, kan saya domisili di Suhat. Untuk di Malang itu bukan domisili sih, kosnya di situ. Terus rumah saudara saya di Sulfat, jadi agak jauh. Akhirnya memutuskan untuk ngekos aja gitu. Terus kalau Atta gimana ngekos? Di sana aku juga kos, karena di sana saudara aku nggak ada kan, nggak punya saudara sama sekali di sana. Yang ada cuma jauh dari daerah kampus itu jauh. Jadi ya udah mau di mana lagi selain kos. Oh ya, kos di Jember rata-rata berapa? Harga kosnya?
Kalau di Jember harga kosnya rata-rata 350 itu standarnya, dan termasuk sudah apa ya, murah ya harga segitu dibandingkan dengan harga yang sampai ada yang sampai 800 1 juta itu ada, tapi standarnya yang paling murah itu ya 350.000 per bulan. Itu kamar mandi dalam. Itu kamar mandi luar pastinya. Kalau kamar mandi dalam itu harga 500 600. Kalau 350 ya itu kamar mandi luar gitu. Standarnya segitu, nggak ada kalau kamar mandi dalam 350, nggak ada. Mungkin beda sama Malang, mungkin beda, nggak tahu lagi ya. Bebas, kosnya bebas. Kalau bebas sama tidaknya itu tergantung, ada yang bebas ada yang tidak. Nah ini bebasnya dalam kutip apa dulu ya nih gitu. Ya bebas maksudnya kalau Jam malam gitu kan. ya bebas jam malam. Kalau enggak itu laki-lakinya bisa undang ceweknya ke. Itu tergantung kosnya mungkin ya. Banyak kos yang ada yang menerapkan kebijakan tidak bebas, ada yang bebas, tapi bebasnya itu bukan kebijakan, memang karena dari pihak kos itu tidak terlalu mengawasi ketat gitu loh. Jadi ya gitu, ada yang bebas, entah itu bebas jam malam atau bebas keluar masuk apa cewek cowok gitu, ada yang kayak gitu, tergantung kosnya. Tapi kebanyakan di sana lebih banyak yang tidak bebas ya. Karena di sana juga karena tingkat kenakalan remaja ini juga banyak, jadi untuk meminimalisir terjadinya kenakalan seperti itu, jadi diterapkan kebijakan tidak bebas di beberapa kos gitu. Anda masuk yang nakal apa ya? Wah, kalau dibilang masuk yang nakal, dinilai sendiri aja lah. Nanti kalau jawab nakal ya saya gimana, kalau jawab nggak nakal dikira munafik gitu. Iya. Kalau di Malang sendiri berapa harga kosnya itu? Rata-rata yang saya tahu ya. Ini disclaimer aja. Yang saya tahu, bukan rata-ratanya. Yang saya tahu, saya itu pas pertama kali di Malang, harga kosnya itu 375.000. 375. Iya. Oke. Itu saya ngekos di daerah Subat sana ya pokoknya di Subat, di dekat kampus saya. Pasti pada tahu lah kampus yang ada di Subat. Cuma satu, enggak sih banyak, cuma yang paling dekat sama jembatan Subat ya itu di situ kampus saya. Jadi di daerah itu lah kosnya. Di situ 375 waktu awal. Tapi bayarnya harus per semester, nggak bisa bayar per bulan. Iya. Oke. Dari satu semester berapa gitu. Nanti berbeda ya, emang di Jember juga. Ya kalau di Jember kan per bulan masih bisa gitu kan. Emang ada yang per 3 bulan, per 6 bulan, tapi paling seringnya di sana ya udah per bulan. Gitu. Mungkin kalau di Malang untuk meminimalisir jadinya keluar masuk kos itu mungkin. Iya, apa ini tinggal mungkin biar gak ditinggal kan. Iya benar. Ya itu 6 bulan waktunya. 375 aja rata-ratanya. Ya segitu sih. Cuma itu mungkin aku dapatnya yang paling murah ya. Sebenarnya rata-rata mungkin 500 sih, kalau di Malang 500 400. Ada kayak temanku anak FK, anak dokteran, kosnya di daerah Bondowoso Dalam. Itu 1 juta per bulan. Itu biasa per bulan 1 juta. Include semuanya. Iya, itu kamar mandi dalam. Ada yang ngontrak juga. Ngontrak lebih murah lagi. Kalau ngontrak itu biasanya apa ya, harganya 300 kalau hitungannya per bulan. Kalau per semester mungkin bisa 1.500.000 per semester. Kalau ngontrak lebih murah lagi berarti. Murah lagi kalau ngontrak. Kalau di Jember ada ngontrak banyak di sana yang ngontrak juga, tapi kalau ngontraknya langsung setahun kurang lebihnya 6 juta sampai 8 juta. Itu dibagi berapa ya? Dibagi rata-rata anak 4. Ada anak 3 gitu. Ya tergantung kontrakannya kayak gimana sih. Tapi sana kan kebanyakan rumahnya kan rumah minimalis. Jadi ya kurang lebihnya di perumahan itu satu rumah ya isi 3 sampai 4 orang maksimal gitu. 3 sampai 4 orang, kalau kamarnya 2. Itu harganya ya 8 juta lah, kisaran segitu.
waktu itu temanku itu ada di daerah Gria Santai itu kontrakan isinya berapa ya, 6 orang kalau nggak salah, itu 6 orang, bisa di sini 6 orang. Itu juga termasuk murah sih. Aku sebenarnya pas awal-awal itu mau kontrak di situ tapi nggak jadi, soalnya ya itu tadi orang tua ngizininnya ke kos aja. Nah, ada kan datang orang tua yang udah ngekos saja, jangan ngontrak, kalau ngontrak masih bayar apa, listrik, air, dan Iya, semuanya kan masih sendiri. bayar. Kalau kos kan Sudah include semuanya. wifi juga dapat juga itu. Biasanya perempuan itu apa ya, beda gitu. Kalau misalnya kosan laki-laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki itu kasur yang di bawah itu kan. Kalau kebanyakan kan gitu. Kalau cewek kan Kalau pakai, cewek itu pakai dipan gitu. iya. Kayak ada Rata-rata spring bed juga kan. rata-rata spring bed juga kan, kayak diskriminasi nggak kalau gitu. Cewek itu lebih diistimewakan gitu. Ya mungkin karena itu harganya lebih mahal kan gitu. Ada yang lebih murah, yang harganya 400-an, 500-an itu ya kayak cowok, cuma lebih worth it lah dibandingkan sama cowok itu. Mungkin kalau cewek karena apa ya, istilahnya lebih rewel lah daripada laki-laki. Kalau laki-laki kan yang penting bisa tidur kan gitu kan, bisa istirahat gitu. Kalau cewek kan masih melihat apakah kamar ini asik dan nyaman untuk ditempati kan. Kadang-kadang gitu kalau cewek. Oh iya, kalau dari sisi biaya makan di Jember itu rata-rata kurang lebih satu porsi 10-15 ribu. Ya tergantung juga sih, ada yang murah itu tapi ya warung-warung kecil gitu kan, warteg gitu kan, itu ya harganya 8.000 itu ada. Tapi kalau untuk kehidupan gue di Jember sih kurang lebihnya sehari bisa makan biaya 30-40 ribu, tapi ya nggak tiap hari gitu. sehari. Sama aku juga di Malang juga sih sebenarnya. Iya, kalau sehari rata-rata sih 30.000. Ya, yang murah apalagi yang dekat kampus. Kalau misalnya anak Polinema itu di Semanggi Barat. Kalau anak UB setahuku, anak UB itu di Kerto-Kerto gitu. Kalau enggak di Sigura-gura, itu biasanya di situ dia makannya. Ada areanya sendiri-sendiri. Tapi kadang juga anak UB sering kok makan ke daerahnya kampusnya Polinema di Semanggi Barat juga. Kadang anak Polinema makan di daerah Kerto juga sering gitu. Terus harganya juga kalau belinya dekat kampus biasanya emang lebih murah dari harga dibandingkan dengan daerah lain ya. Ada soalnya hampir sama kan di daerah Jember sama Malang, sekitar ya paling enggak sehari bisa 30.000 kan ya. Iya. Kan Jember itu katanya itu ada hepatitis, itu emang bener? Ya benar. Jadi di Jember itu rentan akan penyakit hepatitis. Karena saya juga sempat mengalami gitu. Seumur-umur kan saya nggak pernah makan namanya di pinggir jalan gitu kan. Dan suatu ketika karena mungkin saya kepingin nyoba, akhirnya aku nyoba makan di pinggir jalan gitu, sekali dan terakhir mungkin ya menurut saya. Dan sekali itu dapat beberapa hari langsung gejala hepatitis. Ya untungnya masih hepatitis A, belum hepatitis B, belum C dan seterusnya gitu. Karena kalau udah B, C dan seterusnya udah istilahnya akut gitu kan. Dan alhamdulillah masih hepatitis A, tapi ya gitu, merasakan penyakit yang katanya konon di Jember itu rentan akan terkena penyakit hepatitis endemik gitu. Jadi menurutku untuk pengalaman cukup sekali dan terakhir lah, ya pertama dan terakhir lah kena penyakit. Memang beda gitu kalau di pinggir jalan sama di dekat kampus. Iya beda. Memang gini sih, kan daerah kampus itu kan banyak PKL kan ya, jadi banyak ya pedagang kaki lima kan di sana. Dan itu secara untuk membersihkan piring atau cuci piringnya itu berbeda dengan warung-warung biasanya. Kalau di warung-warung kan ketika cuci piring itu kan kadang di wastafel gitu kan, ada sendiri kan, dan itu dengan air yang mengalir gitu kan. Nah kalau di PKL ini mungkin bukan hanya di Jember, ini juga banyak di daerah yang lain. Jadi untuk pesan untuk teman-teman semua,
dikurangi saja makanan di pinggir jalan atau di PKL karena di situ tingkat kebersihannya rendah ya. Bisa dilihat sendiri di PKL itu cuci piring itu hanya 2 ember ya kan, benar kan, pasti pernah itu kan. Nah itu yang 2 ember 2 atau 3 lah gitu kan. Ketika sudah dari ember 1 ke ember kedua itu ke ember ketiga, itu semua dicampur aduk kan, jadi kita nggak tahu ya kalau misalkan yang makan di situ adalah orang yang sehat semua kan gitu. Kalau orang yang sakit, karena memang hepatitis itu adalah penyakit yang sangat menular dan itu menularnya melalui media piring ya, lewat piring gitu loh, tempat makan, medianya seperti itu. Jadi ya menentang sekali ya kan terkena penyakit hepatitis karena itu tadi PKL di Jember di daerah kampus itu tingkat kebersihannya rendah. Jadi seperti itu sih. Nggak tahu mungkin kalau di Malang apa penyakit yang rentan gitu kalau di daerah sana. Rentan penyakitnya itu biasanya itu asam lambung karena telat makan. Kalau asam lambung itu pribadi ya gitu. Enggak, biasanya itu kan ada macam itu sampai ada yang sampai meninggal gara-gara dia itu asam lambungnya itu. Iya, Dia sering telat makan. menyebabkan kematian memang sama Dan ya itu hati-hati kalau misalnya kalian yang nonton ini adalah maba-maba, jangan sampai kayak pola makannya dijaga, jangan sampai karena banyak tugas atau semacamnya sampai lupa makan. Jangan sampai. Hanya ada ya kasihan juga ya sampai ya kayak gitu. Pokoknya dijaga pola makannya. jaga kesehatan. Karena aku juga kena sampai ke tukar lambung juga. Akhirnya kayak ya itu tadi. Bukan hanya kamu, aku juga pernah sih asam lambung karena terlalu mikir kesibukan yang ada gitu. Jadi soal pola makan lupa gitu Ya harus dijaga juga. Oh iya Kak, selain tempat makan kan pasti anak-anak terutama maba ya itu pasti suka banget nyoba-nyoba tempat nongki baru apalagi di kota-kota besar seperti Malang atau Jember. Itu kalau misalnya nongkrong biasanya di mana? Kalau masalah tempat nongki ya, itu yang mungkin tergantung selera masing-masing anak sih. Cuma di sana yang paling sering yang didatangi nongki ini biasanya di kafe-kafe yang baru. Kalau aku dalam sepengalamanku ya, sependek pengalamanku di Jember ini banyak mahasiswa datang ke tempat nongki yang baru. Ketika ada tempat nongki baru ya semua mereka nyerbu ke sana gitu. Tapi untuk saat ini mungkin yang bertahan ya, maksudnya yang jumlah pengunjungnya banyak ya mungkin di salah satu kafe di daerah, kira anak-anak Jember tahu ya, di daerah Semanggi itu ada namanya tempat kafe 0 km, mungkin tahu ya. Di situ sebenarnya tempatnya sederhana gitu kan, cuma karena di situ secara harga itu terjangkau ya, harganya tuh benar-benar terjangkau karena tidak ada harga makanan atau minuman di atas nggak salah di atas 5.000 itu nggak ada. Semuanya berapa? 5.000-an minuman, makanan 5.000, kopi, jus ya, makanan, soto, apapun itu. Angkringan apa kafe? Bukan kafe, itu kafe. Tapi harganya 5.000-an. Mungkin mahasiswa nyerbu itu karena harganya sangat terjangkau. Dan itu biasa sering dibuat untuk nugas gitu kan, untuk ya kopdar gitu, terus ngumpul-ngumpul dan lain-lain, itu pasti kebanyakan di situ karena harganya terjangkau. Dan itu ya sampai saat ini pun masih sering dikunjungi gitu loh. Sepi ramenya itu stabil. Kalau aku nilainya itu stabil di 0 km. Kalau selain itu ya mungkin ada yang tempat nongki yang high class gitu. Gimana? Kalau high class ini kayak di Excelso gitu. Itu di Excelso. Excelso itu di perumahan Argopuro. Itu sangat high class di situ. Ya. Starbucks ada? Starbucks belum. Starbucks belum. Nah, ya mungkin kalau McD sudah ada sih. McD sudah ada, KFC sudah ada. Ya sana banyak lah. Di Break juga sudah ada. Chat time ada? Ada, Jatam ada. Si boba Boba ada. Rata-rata ada. Kalau
minuman kekinian kayak gitu. Jadi tadi sih tempatnya mungkin Excelsior itu yang paling bagus ya, paling high class lah ya. high class. Dan di Malang sendiri ngopi apa yang paling recommended dan paling ya high class gitu? Paling recommended Brewo. Brewo. Ada ya di Jakarta? Kopi Brewo? Iya. Ada kan Brewo. Brewo ada. Soalnya katanya sepupuku yang kuliah Jember juga ada katanya Brewo. Ya itu sih Brewo. Tapi kalau paling murah enggak kayaknya ya? Enggak sih. Enggak kan, standar kan dia. Kalau mau itu di daerah Terusan Suhat itu ada kopi sawah. Jadi sebenarnya dulu itu sawah, sekarang jadi kayak tempat apa ya, deretan kopi di situ semua. Jadi kopi itu banyak di situ. Waktu itu pernah kena itu grebek sama polisi soalnya kan waktu itu COVID. Tapi itu kan ramai sekali kan, soalnya di situ tempat nongkinya mahasiswa ya. Semua mahasiswa pasti ke daerah kopi sawah itu, soalnya ya di situ itu tadi murah meriah dan memang tempatnya apa ya, tempatnya ngopi di situ banyak banget, namanya juga banyak banget, tempat kopinya di situ banyak banget, pokoknya di situ kalau mau ngopi biasanya di situ. Tapi aku jarang sih ke situ, cuma yang paling murah itu harganya. Ya paling murah di situ. Terus kalau setahu aku kalau anak UB biasanya di Semusim itu ada namanya. Saya lebih tahu di Semusim depannya UB Pas itu ada. Terus kalau misalnya aku seringnya ya di Brewo itu tadi. Ke Starbucks pernah sekali di daerah Malang City Point. Dulu Starbucks Malang itu Starbucks cuma satu di Malang City Point aja, sekarang udah ada 3 di Ijen ada. 4 Udah punya 3 berarti ya sekarang ya? Ada 4 sekarang. Oh, udah 4. Oke. Di Ijen ada, di Transmart, terus di Araya juga ada. Itu Excelsior juga ada di Subat. Tapi belum pernah nyoba Excelsior. Kepingin nyoba cuma kayaknya harganya emang kelas memang gitu. Memang seukuran sama Starbucks kayaknya kalau Excelsior. Ya kalau enggak, kalau bosan di Malang biasanya nongkinya ke Batu gitu. Oh, sampai ke Batu juga ya? Ke Batu. Biasanya sampai ke Batu juga. Terutama coklat klasiknya Batu tuh. Bagus banget di situ. Tapi emang kayaknya lebih banyak di Malang mungkin tempat nongkinya daripada di Jember ya. Iya kayaknya. Karena Malang kan sudah kota mati ya. Tapi Malangnya sekarang itu yang paling jamur soalnya itu angkringan kayaknya. Oh iya, angkringan, benar banget. Soalnya mungkin karena kopi-kopi itu agak mahal ya mungkin. Kurang terjangkau lah ya harganya. Terjangkau, tapi kalau angkringan mungkin lebih terjangkau, kayaknya ke angkringan sekarang. Jamurnya angkringan. Sama juga di Jember juga banyak angkringan sana. Dan di situ ya ramai juga angkringan gitu. Karena itu tadi mungkin harganya terjangkau gitu sih. Ya kapan-kapan main ke Malang. Siap. Kalau sudah urusan kuliah selesai ya. Banyak kok kalau tempat ngopi di Malang itu main banyak. Terus cozy juga, tempatnya enak. Banyak berarti ya sana ya. Kalau bosen ya ke Batu. Mainnya ke Batu ya. Kalau sudah nyoba semuanya di Malang baru ke Batu. Enggak sih, kalau tanya aduh Malang kemana ya kayak bingung gitu. Batu gitu. Tapi dekat ya jaraknya dari Malang ke Batu, dekat ya? Yes, setengah jam. Oke. Kalau pergaulan gimana? Ini pergaulan dari siapa dulu ini? Dari sisi teman dulu lah. Dari si teman ya, oke. Kalau dari pergaulanku sendiri, menurutku pergaulanku, teman-temanku baik-baik semua, bagus-bagus semua, nggak ada yang sekiranya nyeleneh. Ya mungkin ada 1-2 ya, tapi meskipun 1-2 itu tidak merubah apa istilahnya pola pikir gitu kan. Jadi emang karena lingkungan dia mungkin adalah lingkungan yang dia ciptakan sendiri ya, jadi ya dia hanya berkutat di lingkungan dia sendiri saja, bukan di lingkunganku gitu. Jadi menurutku pergaulan masih baik sih gitu. Nggak sampai ke puber, nggak sampai. Oh nggak sampai, nggak, itu parah ya, kalau kayak gitu parah itu. Oh, di situ ada diskotik? Di situ ada sih, ada diskotik, cuma aku nggak mau menyebutkan namanya ya, mungkin anak-anak Jember tahu lah ya, dan tempat-tempat dugem gitu anak Jember tahu sama paham sama gitu.
kayak puger gitu. Sudah paham semuanya. Kalau di Malang sendiri gimana misalnya? Kalau di Malang itu pergaulannya ya baik-baik aja. Kelihatannya sih. Kelihatannya ya. Kelihatan sih. Aku juga nggak terlalu tahu. Ya cuma setahu aku sih kalau di Malang pergaulannya dikatakan bebas ya, ada sisi yang bebas, ada juga sisi yang enggak. Terutama gini ya, Malang itu kan banyak pendatangnya, terutama dari daerah Jakarta, buat dari arah barat lah, Jawa Barat, Jakarta itu banyak. Dan mereka biasanya punya circle-circle tersendiri gitu. Mereka biasanya membentuk circle-circle tersendiri yang yang sekiranya orang Jakarta semua gitu, kayak ya ada yang membaur orang Jakarta membaur ke orang Jawa Timur yang kuliah di Malang. Ada juga yang mereka membentuk sendiri circle-nya. Iya, maunya temenan sama orang Jakarta gitu aja gitu. Dari asalnya aja gitu kan. Orang Jabodetabek ya Jabodetabek semua temennya kayak gitu. Ya nggak mengukur rata sih, cuma kebanyakan memang mereka lebih bebas. Lebih bebas, dan dari segi pergaulannya mungkin mereka lebih bebas. Aku ngambil kata-kata aman bebas aja. Ya mungkin hampir sama sih, artinya setiap daerah ini kan memiliki pergaulan sendiri-sendiri, cuma secara umum mungkin hampir sama dalam artian ada yang ya positif, ada yang negatif gitu kan. Jadi untuk pesannya untuk teman-teman ya, entah maba atau mahasiswa tingkat akhir, bergaullah dengan orang yang dimana itu mengajak kepositifan, artinya mengajak sesuatu yang positif ya, tidak menjerumuskan ke sesuatu yang negatif. Itu pesannya buat teman-teman sih. Yang mungkin dan disitu juga kalian akan tercipta kenyamanan. Kalau memang kalian lebih nyaman yang positif, ya sudah ikut saja. Tapi kalau nyaman sama yang negatif, ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi ini pesan kita untuk kalian teman-teman, ya selalu bergaul dengan orang-orang yang positif. Itu pesannya sih. Bergaul sama orang-orang positif, terus jangan terbawa sama pergaulan mereka. Benar. Terus kalau ada beda pendapat ya nggak apa-apa, mereka punya pendapatnya sendiri. Mereka juga punya hak untuk ngejudge kita. Benar. Perkara dijudge ya sudah deh, mereka juga nggak tahu kan aslinya kita gimana. Mereka cuma tahu di luaran aja. Terus kadang ya kita membaur dengan mereka itu kadang juga hati-hati juga, jangan sampai terbawa ke hal yang negatif. Dengan kata-kata tadi, kalau bisa cari teman yang positif vibe semua. Cuma memang kalau aku sendiri mencarinya temennya emang karena aku introvert, ya aku cari yang introvert juga. Oke. Yang beda-beda lah ya, setiap orang itu memiliki cara bergaul masing-masing, dan tingkat kenyamanan dalam bergaul juga masing-masing gitu lah. Tergantung dari diri kita sendiri. Kalau aku memang dibilang positif ya enggak, dibilang negatif ya enggak juga, jadi beragam lah. Bergaul itu ini beragam karena aku punya temen yang berandal, ya anggap aja berandal lah ya, anggap aja berandal, broken gitu pernah ada, dan anak-anak yang introvert juga ada, temen yang terlalu dalam bahasa Jawanya ini gerapia itu juga banyak gitu. Jadi yang penting aku nggak tetap jalan dengan jalan hidupku gitu kan. Jadi aku nggak terpancing oleh pergaulan yang dimana itu mengajak ke arah yang negatif. Itu sih. Tetap jaga diri, Stay safe, stay at home, jangan kemana-mana, tetap di my channel. enggak Tetap di rumah. Jadi intinya itu, jadi perbedaannya itu ya, dari segi fashion, harga kos, biaya makan, tempat ngopi,
dan pergaulan. pergaulan. Ya sebenarnya dari 5 poin ini tujuannya untuk memberikan pandangan kepada teman-teman, gitu kan, gaya hidup di Jember dan Malang itu seperti apa. Ya kita memberikan knowledge lah, gitu kan. Iya, kita memberikan pengetahuan seperti itu. Tapi ini disclaimer aja. Disclaimer bahwa itu menurut kami ya, yang mungkin kuliah di Malang, yang mahasiswa-mahasiswanya mungkin punya pengalaman yang berbeda dari kita, yang mungkin gaulannya lebih luas lagi, yang tempat nongkrongnya juga mungkin mereka punya referensi yang lebih luas. Ya mungkin teman-teman juga bisa ngasih kritik dan masukan sih ya, komen di bawah. Yang penting like, komen, subscribe gitu sih. Ya, komen aja. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau request untuk membuat konten apa, tinggal itu saja di channel Bima Gary. Oke, karena ini masih di momen Lebaran, jadi saya Bima Gary dan teman saya Atta Halilintar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Allah. Dan segera melakukan sidang skripsi cepat-cepatnya. Amin. Semoga kita cepat lulus juga. Segera sudah. Siap. Komen di bawah kalau misalnya kalian punya tempat-tempat nongki yang mungkin belum saya sebutkan tadi, terus belum Atta sebutkan juga, bisa request. Mungkin kalau misalnya kalian minta part 2, kita buatkan part 2. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.